Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai simbol dan change case di dalam PowerPoint. Bentuk sebuah presentasi berikut. Nah, ketentuannya hanya ada font dan font size ya. Jadi di dalam slide ini hanya menggunakan satu text box saja. Nah, di sini saya akan mengubah layout untuk slide-nya menjadi blank. Kemudian saya akan munculkan text box. Nah, font yang mau dipakai adalah Calibri 44. Jadi fontnya ini udah Calibri, font size-nya menjadi 44. Nah, yang selanjutnya cara memunculkan simbol begini. Buka insert, simbol. Nah, simbol ini sebenarnya merupakan karakter-karakter khusus yang tidak terdapat dalam keyboard atau karakter-karakter unik yang tidak dapat dimuat oleh keyboard ya, karena keyboard kita ini sebenarnya hanya memuat tombol-tombol atau karakter-karakter atau lambang-lambang yang umum digunakan dalam pengetikan. Jadi di dalam simbol ini sangat banyak sekali lambang yang dapat digunakan dalam pengetikan, tetapi lambang-lambang ini tidak terdapat di dalam keyboard. Nah, untuk di dalam simbol ini ya, ini ada fontnya yang bisa diubah. Jadi di sini saya akan perbesar. Nah, ini ada fontnya. Ini saya scroll ke paling atas, ini normal text. Nah, sekarang urutannya begini. Sebenarnya cara gampang untuk melihat bagian mana yang tidak ada karakter yang tidak terdapat dalam keyboard ya. Di sini ada penentuannya, ada patokannya. Ini kotak kosong. Ini dimulai dari tanda seru, berakhir sampai yang ini. Nah, ini masih terdapat dalam keyboard. Yang ini dari sini tanda seru sampai di sini, ini masih terdapat dalam keyboard. Ini ada kotak kosong. Nah, setelah kotak kosong ini ada tanda seru terbalik. Nah, setelah mulai dari tanda seru terbalik ini sampai ke bawah, inilah karakter atau lambang yang tidak terdapat dalam keyboard. Demikian juga kalau fontnya saya ubah menjadi Agency FB. Nah, jadi untuk urutan yang ada dalam keyboard ini mulai dari tanda seru sampai lambang ini, kemudian dari kotak kosong ini ya. Setelah kotak kosong ada tanda seru terbalik sampai ke bawah, inilah lambang yang tidak terdapat dalam keyboard untuk font Aharoni. Untuk font Agency FB. Kemudian fontnya saya ubah menjadi Aharoni, urutannya juga sama. Mulai dari kotak kosong ini, lalu ada tanda seru terbalik, sampai ke bawah, inilah karakter khusus dalam Aharoni yang tidak terdapat dalam keyboard. Nah, di sini ada beberapa font yang isinya gambar semua. Yang pertama, font yang namanya simbol. Yang ini. Font ini berisi karakter-karakter atau lambang-lambang yang digunakan dalam matematika, fisika, dan kimia. Ini karakternya. Kemudian saya ubah lagi fontnya menjadi Webdings. Yang ini. Nah, di sini font isinya ini semua berupa gambar. Jadi dari awal sampai akhir ini isinya gambar semua. Kemudian fontnya saya ubah menjadi Wingdings. Ini juga isinya dari awal sampai akhir gambar semua. Dan gambarnya ini beda dengan yang terdapat dalam font Webdings. Kemudian Wingdings 2. Ini juga isinya berupa gambar semua. Dan ini gambarnya berbeda dengan gambar yang ada di Webdings dan Wingdings. Kemudian Wingdings 3 ini juga isi gambar semua tapi berupa variasi panah. Nah, sekarang yang akan dimunculkan ini.
Yang pertama ini 3,5 kali 1/4 kurang 2/3/4. Jadi cara memunculkannya seperti ini. Ini saya close dulu. Untuk angka 3 ada di dalam keyboard. Jadi langsung ketikkan saja 3. Kemudian untuk setengah tidak ada di dalam keyboard ya. Jadi kita akan menggunakan simbol. Lalu fontnya saya ganti menjadi normal text. Kemudian di normal text ini saya akan cari lambang setengah. Yang ini. Setelah itu, kemudian kalau udah menemukan setengah ini diklik dulu, kemudian insert, close. Nah, setengah sudah muncul. Lanjutannya adalah tanda kali. Ya, jadi setelah setengah spasi dulu. Untuk tanda kali bukan dari huruf X ya. Huruf X dengan lambang perkalian itu beda jauh. Kalau huruf X begini, kalau untuk simbol perkalian, nah sekarang saya ubah fontnya menjadi simbol. Nah, untuk lambang perkalian menggunakan lambang kali. Saya cari dulu. Yang ini. Ini lambang perkalian. Lalu insert, close. Nah, ini jelas sekali bedanya dengan huruf X ya. Kemudian spasi. Selanjutnya 1/4. Nah, 1/4 tidak dapat diketik dari keyboard. Kita akan menggunakan simbol. Kemudian fontnya saya ubah menjadi normal text. Kemudian saya cari lambang 1/4 yang ini. Insert, close. Kemudian spasi, tanda kurang, spasi lagi. 2/3/4. Angka 2 langsung ketik dari keyboard. 3/4-nya dari simbol. Fontnya normal text, ini 3/4. Kemudian insert, close. Nah, yang selanjutnya enterkan. Berikutnya untuk huruf I ini langsung diketik saja. Spasi. Nah, sekarang untuk karakter love ini. Nah, yang ini karakternya ini tidak ada di dalam keyboard. Jadi harus kita buka dari simbol. Fontnya saya ubah menjadi Webdings. Jadi saya cek dulu di font Webdings. Kemudian saya cari dulu lambang love-nya yang ekornya miring, yang ini. Ini yang mau dipakai. Kemudian insert, close. Kemudian spasi U. Enter lagi. Berikutnya lambang gunting. Lambang gunting dari simbol. Kemudian saya cari dulu di font Webdings. Kemudian kalau tidak ada, sekarang saya ubah menjadi Wingdings. Jadi di sini saya akan mencari dulu di font yang isinya gambar semua ya. Nah, ini lambang gunting yang mau dipakai, ini diklik dulu, kemudian insert, close. Nah, apabila keluarnya lambang laba-laba ini ya, sarang laba-laba, buka kembali simbol, munculkan kembali. Klik sekali lagi di lambang gunting ini, insert, close. Nah, kemudian hapus sarang laba-laba ini. Nah, sekarang spasi, kemudian ketikkan cut. Enter kan. Nah, di sini muncul lambang guntingnya dalam bentuk bullets ya. Ini dihapus saja, tekan aja backspace. Selanjutnya lambang 2 jari. Buka insert, simbol. Lalu yang lambang 2 jari saya cari dulu di font Wingdings. Yang ini mau dipakai. Yang 2 jari ini. Kemudian insert, close. Dan spasi. Lanjutannya adalah OK Boss. Enter. Nah, muncul lagi lambang 2 jarinya dalam bentuk bullets.
Ini di backspace saja supaya hilang. Berikutnya, kotak persegi yang di dalamnya ada tanda benar, lalu di sampingnya itu ada tulisan pria. Nah, kotak perseginya itu yang ada tanda benar ya, dari simbol. Saya cari dulu di font Wingdings. Ini dia. Diklik dulu, kemudian insert, close. Kemudian spasi, ketikkan pria. Enter. Kemudian lambang kotak persegi yang ada tanda benarnya itu dihapus saja, tekan backspace. Selanjutnya kotak persegi saja, di dalamnya kosong, di sampingnya ada kata wanita. Untuk kotak perseginya dari simbol, setelah itu di font Wingdings saya cari dulu yang ini. Insert, close. Kemudian spasi, ketikkan wanita. Enter, backspace kan. Selanjutnya sin 90 derajat. Nah, untuk sin 90 langsung kita ketikkan saja. Lalu lambang derajatnya dari simbol. Derajat itu simbol itu lambang matematika, jadi saya ubah fontnya menjadi simbol. Kemudian saya cari lambang derajat. Yang ini. Dan insert, close. Kemudian enter. Selanjutnya copyright. Nah, lambang untuk copyright kalau kita perhatikan di sini di file latihan praktek ya. Bentuknya seperti ini. Yang mau dimunculkan dari simbol. Di font simbol saya cari dulu. Nah, ini ada dua. Ini ada bedanya. Kalau yang di atas ini C-nya seperti ada tanduk di atas di kepalanya ini ya. Kalau yang ini tidak ada tanduk. Yang mau dipakai. Nah, yang mau dipakai kita lihat di sini. Ini ada tanduknya. Jadi pilih yang ini. Kemudian insert, close. Selanjutnya spasi, saya lanjutkan lagi pengetikannya. Nah, jadi kalau udah dispasikan itu tanda kurangnya jadi panjang ya. Yang berikutnya, nah sekarang simbol juga bisa diubah untuk font color-nya. Sebagai contoh, saya blok tanda perkalian ini. Kemudian saya buka menu home. Kemudian font size-nya saya buka ya. Di sini saya ubah menjadi merah. Seperti ini. Ataupun misalkan saya akan mengubah warna hati ini. Kemudian fontnya saya ubah menjadi dark blue. Seperti ini. Nah, kalau yang selanjutnya lambang derajat ini, misalkan saya berikan bold, maka hasilnya seperti ini. Atau boldnya saya matikan, saya aktifkan text shadow. Nah, jadi di sini nampak bayangannya. Kemudian saya buka font, misalkan saya berikan straight through, hasilnya begini. Jadi kalau untuk simbol ya nggak bisa tepat seperti teks biasa ya kalau kita berikan font effect ya. Atau misalkan saya blok yang ini, kemudian saya berikan font effect, buka kotak kecil font, lalu saya berikan straight through. Nah, hasilnya begini. Jadi tergantung kepada posisi simbolnya ya. Kalau simbolnya begini, seperti lambang derajat ini kan dalam keadaan derajatnya itu di atas. Jadi straight through-nya itu kan harusnya berada di tengah. Seperti ini bisa diberikan straight through, kalau ini tidak bisa. Jadi yang ini saya blok, fontnya saya ubah, saya buka dulu, straight through-nya saya matikan.
Nah, demikianlah untuk simbol. Lalu yang mau saya jelaskan sekarang adalah change case. Nah, change case digunakan untuk mengubah case atau tampilan dari suatu kata atau kalimat atau paragraf. Sebagai contoh, saya blok kata cut. Nah, ini saya blok. Kemudian untuk tombol change case ada di sini. Ini tombol change case. Change case ada 5 tipe atau 5 jenis: sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, toggle case. Sebagai contoh, saya ubah ke lower case. Maka di sini tidak ada lagi huruf besar, yang ada hanya huruf kecil. Kemudian saya buka change case-nya, kemudian saya ubah ke upper case. Upper case semuanya jadi huruf besar. Kemudian saya ubah menjadi sentence case. Hasilnya begini. Hanya huruf pertama dari awal kalimat yang menjadi huruf besar. Kemudian saya blok ini, oke bos. Setelah itu saya buka change case. Nah, sekarang saya berikan capital, saya berikan yang ini ya, toggle case. Hasilnya, yang semula huruf besar sekarang menjadi huruf kecil, dan yang semula huruf kecil sekarang jadi huruf besar. Yang berikutnya saya buka kembali change case. Saya berikan ini capitalize each word. Hasilnya, huruf pertama dari tiap kata yang menjadi huruf besar. Ya, jadi di dalam menggunakan change case, ya tergantung kepada bagaimana kita nanti akan menyunting suatu teks atau mengedit suatu teks. Yang mana diperlukan ya kita berikan. Demikianlah untuk pembelajaran online mengenai simbol dan change case pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.